COVID bercerita. COVID selain hingar-bingarnya itu konspirasikah? COVID selain aneka vaksin yang ditemukan efektifkah? COVID selain lockdown dan PPKM? COVID selain tentang isi ATM? COVID juga bercerita korban yang tak berdaya, tentang keluarga yang berduka, tentang yang sembuh menyisakan luka. Semua tentang bertahan, tetap hidup lebih lama. Syukur-syukur dengan sehat dan sejahtera. Selain itu COVID juga bercerita. COVID bercerita ada nasihat yang seharusnya tidak boleh dilupa. Lantunkan doa, mohon ampunan pada Yang Maha Kuasa, dan mohonlah husnul khotimah. Karena kapanpun, sebab apapun, proses bagaimanapun, tempat dimanapun, kematian pasti terjadi. Perpisahan dengan dunia ini adalah pasti. Saat itu hanya husnul khotimah yang membahagiakan diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberi. Amin ya rabbal alamin. Ini tulisan siang tadi. Ya, bagaimanapun COVID ini satu harus disikapi dengan ilmiah tadi, lalu kita juga harus bergantung, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa. Doa itu adalah sebuah wujud penyerahan, kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa. Kita berharap, tapi sekaligus takut di dalam doa itu. Tadarruan wa khufyah gitu. Kita memang penuh salah, penuh khilaf, penuh dosa, maka kita kemudian berdoa mohon ampun. Dan juga mudah-mudahan apapun yang terjadi kita di hari besok, lusa, tahun depan, bulan depan, yang terpenting keadaan bagaimanapun husnul khotimah itu yang paling penting untuk menyambut akhir hidup kita. Begitu Lintang, begitu Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, tempat sehat, kita bisa berkumpul saling bertatap muka walaupun via online, via Zoom. Kita tetap harus bersyukur. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan ke baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Amin. Baik sahabat-sahabat Zoom yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini tidak seperti biasanya biasanya kita mengundang dosen-dosen atau pembicara yang kita berbicara terkait ya masalah-masalah anak muda, kemudian masalah-masalah yang biasa kita jumpai. Ya, hari ini kita akan lebih banyak ngobrol, baik itu ngobrol dengan ya para pembicara yang ada di sini, ataupun nanti di akhir kita bareng-bareng atau bersama-sama meminta ngobrol kepada Sang Khalik, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Ngobrol apa sih kita di dunia ini, minta keselamatan, meminta mudah-mudahan diberi keistiqomahan, kemudian meminta agar supaya diberi kesehatan selama pandemi ini juga. Ngomong-ngomong pandemi ini, udah hampir ya 1 tahun lebih kita menghadapi yang tadinya epidemi di Cina sana ya karena kesalahan sih ya, sama-sama lalai kita semua ya, baik dari masyarakat maupun pemerintah terkait datangnya virus ini tidak diantisipasi dengan sebagaimana mestinya. Yang awal-awalnya kalau kalian ingat itu di awal-awal itu pada malah jadi meme ya. Waktu itu kan ada musim banjir juga. Ya, corona kalah lah sama administrasi, corona kalah lah sama ribet. Kalau masuk Indonesia administrasinya ribet, apa-apanya ribet, kalah lah pokoknya corona. Tapi ya karena
kalian itu juga. Akhirnya kita sama-sama merasakan epidemi. Ya padahal virus asli sananya itu di Cina itu malah udah nggak ada. Oke, jadi itu ya nanti kita cerita susah payahnya, kemudian gimana menghadapi, gimana beradaptasi sama virus yang ada. Ya gimana Mas Arif? Virus ini nih. Virus apa Mas? Virus corona. Kayaknya kita sudah terbiasa berkenalan ya. Mungkin sudah ada yang pernah mempunyai perasaan, bahkan artinya sudah terserang dan sudah sembuh kembali. Kita membahas apa tentang corona ini Mas? Apa khususnya, apakah kita masih mau mencari kesalahan orang lain untuk corona ini, atau kita membahas konspirasi, atau membahas seperti apa lebih mengerucutnya, karena corona memang nggak akan ada selesainya untuk dibahas. Ya kita harus mengimbangi ini sih antara ilmu pengetahuan sama agama juga. Nah ini kita dibarengi sama Pak Lukman supaya kita obrolan juga nggak terlalu melebar kemana-mana ya, supaya nanti kita ya harus mengimbangi itu tadi. Kalau kita harus gimana sih memposisikannya Pak? Ini corona ini kita harus kan ada yang bilang juga corona ini juga pemberian dari Allah, kita tuh nggak usah takut, biasa sakit biasa ya, kita nggak usah ini, atau bagaimana sih Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Litang, Mas Arif. Yang pertama kali harus diingat, apapun kejadian di alam semesta ini, di dunia ini, itu pasti atas izin Allah. Tetapi belum tentu sesuatu itu yang terjadi walaupun diizinkan oleh Allah itu di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini itu adalah karena tangan-tangan manusia, gitu kan? Karena perbuatan manusia sendiri. Perbuatan manusia ya seperti umpamanya kalau corona ini entah konspirasi atau bukan gitu, nyatanya ada gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu karena ini terjadi sudah diizinkan untuk terjadi, tetapi tidak di dalam ridho Allah. Contoh yang paling sederhana mengenai sesuatu itu terjadi atas izin Allah tetapi bukan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kalau kita itu mendukun itu umpamanya kita mencintai seseorang lalu kita bikin mantra-mantra gitu, walaupun mantranya dari Al-Quran gitu, karena dari Al-Quran juga bisa dijadikan mantra, lalu terjadilah itu atas izin Allah tetapi bukan di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama tentang kejadian apapun. Nah, karena kerusakan itu dibuat oleh manusia, maka kemudian manusia oleh Allah diceritakan di dalam Al-Quran, ya incipilah gitu apa yang kalian perbuat gitu. Seperti longsor, seperti banjir, seperti ya, termasuk corona ini. Mungkin ini kalau konspirasi ya perbuatan manusia. Nah, bagaimana manusia itu menyikapinya? Menyikapinya yang pertama bahwa ini sudah terjadi, maka kita harus sikapi. Yang pertama, kita harus memegang yang namanya sunnatullah. Api itu kalau kita mau memadamkan api tentu dengan air. Nah, itu sunnatullah karena api itu bisa mati dengan air. Nah, bagaimana dengan COVID, dengan corona ini? Ya, diteliti. Bagaimana cara menjinakkan corona ini? Itu yang kedua ya. Yang kedua, yang pertama tadi tentang bahwa izin dan ridho Allah itu berbeda. Lalu menyikapinya bahwa ini harus ada sunnatullah. Nah, sunnatullah ini secara sederhana kalau kita pahami, tentu saudara-saudari kalau sakit itu juga mencari obat. Itu sunnatullahnya, orang sakit berobat. Nah, obatnya itu ada sunnatullah yang lain. Sunnatullah yang lain
obat itu diperoleh dari penelitian-penelitian, tapi kesembuhan tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ini sudah terjadi dan kita sikapnya bagaimana? Ini saya siang tadi menulis sebuah ini tulisan lah. Covid bercerita. Covid selain hingar-bingarnya itu konspirasikah? Covid selain aneka vaksin yang ditemukan efektifkah? Covid selain lockdown dan PPKM? Covid selain tentang isi ATM? Covid juga bercerita korban yang tak berdaya, tentang keluarga yang berduka, tentang yang sembuh menyisakan luka. Semua tentang bertahan, tetap hidup lebih lama. Syukur-syukur dengan sehat dan sejahtera. Selain itu Covid juga bercerita. Covid bercerita ada nasihat yang seharusnya tidak boleh dilupa. Lantunkan doa mohon ampunan pada Yang Maha Kuasa dan mohonlah husnul khotimah. Karena kapanpun, sebab apapun, proses bagaimanapun, tempat dimanapun, kematian pasti terjadi. Perpisahan dengan dunia ini adalah pasti. Saat itu hanya husnul khotimah yang membahagiakan diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberi. Amin ya rabbal alamin. Ini tulisan siang tadi. Ya, bagaimanapun Covid ini satu harus disikapi dengan ilmiah tadi, lalu kita juga harus bergantung, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa. Doa itu adalah sebuah wujud penyerahan, kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa. Kita berharap, tapi sekaligus takut di dalam doa itu. Tadarruan wa khufyah itu. Kita memang penuh salah, penuh khilaf, penuh dosa, maka kita kemudian berdoa mohon ampun. Dan juga mudah-mudahan apapun yang terjadi kita di hari besok, lusa, tahun depan, bulan depan, yang terpenting keadaan bagaimanapun husnul khotimah itu yang paling penting untuk menyambut akhir hidup kita. Begitu Lintang, begitu Arif. Jadi gimana Pak untuk menyikapi kan di luar sana ini temennya yang nonton mungkin nanti temennya kalian gitu kan lagi membincangkan kanan kiri, mungkin haluan kanan haluan kiri lah bahasanya, mungkin seperti itu. Ada yang masih mencari kesalahan, masih nggak setuju, masih dibuat-buat, memang nyatanya ada tapi terkesan diledakan, dihembuskan lagi, diledakan lagi, itu memang sebagai pendusta bagi orang-orang sana. Kita nggak tahu elit global, dan misalkan memang iya seperti itu juga, tapi memang corona ada, lalu ya gimana kita menyikapi Pak? Apakah memang hanya ikhtiar kita menghindari saja seperti itu, dan kira-kira apa Pak hikmahnya gitu Pak? Kalau saya itu di sekeliling saya umpamanya ada keluarga, ada tetangga, ada RT, RW, desa, terus sampai negara, bahkan dunia kan di sekeliling kita. Kita adalah bagian kecil dari dunia ini. Nah, apa yang kita pikirkan itu adalah yang pertama adalah diri kita sendiri. Pusatnya itu adalah diri kita sendiri. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang kita mampu kita pikirkan, apa yang kita mampu kita berikan, apa yang kita mampu kita perbuat, tapi berefek. Jangan kita memikirkan ini kalau memang konspirasinya Israel atau konspirasinya Cina, lalu kita bagaimana ini caranya gitu kan. Lalu Anda marah-marah pada Cina, marah-marah pada Israel, apa gitu loh efek yang kita berikan itu. Oke, kalau Anda mampu, kalau kita mampu, oke, kita serang dengan hacker dan macam-macam gitu. Itu harus dipikirkan secara komprehensif. Komprehensif itu apa akibatnya gitu. Jangan-jangan malah nanti ditangkap. Kita tetap kalah dengan undang-undang dan macam-macam, dengan peraturan gitu. Itu kalau umpamanya kita berpendapat itu ada konspirasi. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah yang lingkar terdekat. Contoh, kita mendengar satu informasi bahwa di luaran sana itu ada orang sangat pintar. Saking pintarnya itu dia IQ-nya 200 umpamanya gitu. Nah, lalu kita itu ingin seperti dia. Yang kita perbuat apa? Ngelamun.
gimana ya caranya IG-nya 200, ya tidak akan kesampaian apa-apa. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang, besok saya akan belajar. Nah, kan itu real. Jadi ayat Al-Quran kita diajarkan untuk selalu ku anfusakum wa ahlikum naro, itu bukan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, itu bukan dalam konteks hanya masalah orang sholat, enggak, seluruhnya kita harus berbuat apa yang bisa kita lakukan. Kan terkenal ya, ada sebuah ungkapan, dulu waktu aku muda ingin mengubah dunia, kan? Setelah aku menjadi lebih tua, aku ingin mengubah negaraku saja, tidak usah dunia. Setelah aku lebih tua lagi, saya ingin merubah desa saya. Nah, saya setelah lebih tua lagi, ternyata saya sadar sesuatu itu harus dimulai dengan mengubah diri sendiri. Sepakat ya? Sepakat. Itu masalah-masalah anak zaman sekarang ya Pak. Jadi kadang-kadang ekspektasi di luar realita seperti ini, ekspektasinya udah kesana-sana, padahal yang dilakukan masih nol. Saya nih yang masih bingung ini nih Pak. Tadi kan di awal Bapak udah menyampaikan kalau kerusakan di bumi ini gara-gara ini ya, tangan-tangan manusia ya Pak ya. Iya. Tangan manusia. Ya sebelum corona ini kan sudah banyak bencana juga yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia, baik dari kebakaran hutan, terus longsor, banjir. Tapi itu padahal kan terjadi nggak cuma di 5 tahun terakhir nih Pak, di 10 tahun terakhir, bahkan 20 tahun terakhir itu masih terjadi. Dan itu jelas-jelasnya gitu loh Pak, karena longsor itu ya karena hutan makin nggak ada, terus jelas-jelasnya banjir itu karena pada buang sampah sembarangan, bakar hutan ya karena nggak pernah direboisasi, terus pada buang puntung sembarangan. Tapi kok ya masih ngulangi lagi gitu loh Pak, padahal itu udah jelas ya. Kayak misal kita nih habis jalan terus kesandung gara-gara ada sesuatu di jalan, kan pasti kalau lewat sini kan akan lebih berhati-hati gitu Pak, secara pribadi, secara personal. Nah ini yang efeknya lebih besar dan dampaknya nggak cuma ke diri sendiri, dampaknya ke lebih meluas, lebih umum, nasional bahkan. Tapi kok ya masih diulang lagi gitu. Ya itulah manusia itu di dalam sejarahnya sejak Nabi Adam itu kan mengulangi kesalahannya berkali-kali, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali juga mengutus Rasul untuk menyadarkan manusia, berkali-kali loh kan. Ya, di dalam surat Al-Dzariyat itu di akhir-akhir itu 26 atau 27 di Al-Dzariyat itu diungkapkan gitu loh, para malaikat itu bertamu kepada Nabi Ibrahim. Nah, lalu Nabi Ibrahim bertanya apa sih yang kalian lakukan gitu, dengan umat-umat itu. Nah kebetulan malaikat ini bercerita, kami diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Samud, kaum Ad, dan kaum gitu berkali-kali. Nah itulah karena itu manusia itu dikirim oleh Allah utusan-utusan untuk yang namanya Rasul-Rasul Allah itu untuk menyadarkan manusia. Nah, begitu juga diri kita pribadi itu harus kita akui. Kita sering tahu melakukan kesalahan, tidak hanya sekali salah kemudian terulang lagi. Ya. Sebuah kata pepatah mengatakan sungguh bodoh orang yang tercebur dalam sumur yang sama 2 kali. Itu bodoh. Nah, kita itu sering berapa kali ya? Kalau tidak mengajak kita ya saya lah gitu kan. Sudah berapa kali saya itu pingin sholat malam gitu loh. Jam 3 alarmnya dikerasin. Gitu kan. Kerasin. Begitu alarm bunyi enggak bangun. Ya mungkin kalau Lintang sama Arif enggak beda. Enggak tidur Pak. Enggak tidur. Seperti itu ya. Maka bagaimana cara menghilangkan itu? Hal-hal kebodohan-kebodohan seperti itu. Ya, sering ada manusia yang hanya berdoa, tetapi hanya di lisannya. Doanya tidak mewujud pada tindakannya. Padahal doa itu adalah sesungguhnya lisan dan tindakan dan perasaan juga.
totalitas diri kita itulah doa. Tidak bisa berdoa hanya lisan. Nah, tetapi doa itu adalah totalitas diri kita, ya pikiran, ya tindakan, ya perasaan, ya begitu. Nah, maka disitulah akan menjadi satu manusia itu, menjadi satu utuh. Jadi kalau doa terhindar dari COVID itu tidak hanya melafalkan fisik-fisik, tidak melafalkan sholawat-sholawat saja, tetapi dia berpikir secara ilmiah bagaimana menyelesaikan ini, tindakannya juga jalan. Itu begitu. Ya sudah terbukti manusia sejak dari zaman ke zaman diutus para nabi itu adalah karena sering mengulang kesalahan bersama. Nah, oleh karenanya masyarakat yang beradab biasanya disebut masyarakat madani itu ya yang satu kesatuan utuh dirinya itu mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Kalau kita manusia-manusia akademisi ini mencari sebuah kesimpulan dari literatur terdahulu menjadi kesimpulan baru, lalu diuji, dihipotesakan, lalu diuji menjadi tesa atau menjadi kesimpulan. Kalau itu berkelanjutan, maka kita akan maju terus. Tapi kalau tidak menghargai dengan khazanah masa lalu, baik itu ilmuwan maupun agamawan, bagaimana masa lalu itu, ya kita akan memikirkan, kadang-kadang balik ternyata sudah dipikirkan orang-orang terdahulu, menemukan sesuatu orang-orang terdahulu. Itu gunanya bab 2 ya. Iya. Landasan teori, kajian pustaka, kerangka teori, hipotesis yang gitu. Nah, itu semua ada di situ. Nah, kalau itu kita jalankan, kita akan menjadi masyarakat madani yang melanjutkan kemajuan manusia. Nah, susahnya dari zaman ke zaman itu selalu ada yang ingin maju, ada yang gandoli itu. Nah, selalu seperti itu. Jadi gini Pak, menurut saya Pak, mungkin itu yang salah satu yang bisa kita syukuri lah sebagai muslim lah, karena kita punya pedoman dan hal itu mengarahkan kepada hikmah dari sebuah musibah terus menerus seperti itu kan, berperang. Dan mungkin kalau ya akan bisa terbaca mungkin inilah kalau kita udah bahasa Al-Quran ya gitu, isinya hikmah semua dibalik musibah karena ujian dan kita harus ikhtiar. Mungkin tapi gimana sih Pak, kalau menurut saya sendiri, kalau orang di luar kita itu di dunia itu dengan IQ yang besar juga kadang tidak mendapatkan hidayah, atau dengan adanya COVID ini juga mungkin kan harusnya jadi titik buat titik mereka mendapatkan pencerahan mungkin. Tapi sejauh ini saya belum menemukan data-data itu terkait mungkin teman-teman luar yang kemudian kok ternyata obat ini harus menggunakan asma ini atau harus ditiupin dengan kalimat ini sembuh, ya kan belum itu, karena rata-rata yang modelnya ya kita sudah jadi begini ya, Islam itu jangan dipersempit dengan sebuah cara pandang kita bahwa hanya ritual belaka. Saat seseorang itu meneliti alam semesta, dia sedang melakukan sebuah tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walaupun ilmuwan-ilmuwan itu belum tentu bergeraknya, menelitinya karena dasar perintah itu, tetapi karena menyembuhkan COVID dan yang lain-lain. Tetapi kalau ada ilmuwan menemukan sebuah obat, lalu itu berdasarkan dari penelitiannya, memahami alam semesta ini, itu sesungguhnya adalah mereka sedang melakukan apa yang disarankan oleh Allah yang tidak banyak dilakukan oleh kaum muslim, mungkin begitu sekarang ini kan begitu, yaitu meneliti itu. Nah, tidak harus seseorang itu sembuh harus dengan bacaan Al-Quran sembuh lah itu Islam, tidak seperti itu. Tetapi apa yang dianugerahkan oleh Allah berupa akal ini, lalu alam semesta, akal memikirkan alam semesta, jadilah sebuah kesimpulan. Yaitu bahasanya orang-orang itu bilang ini yang namanya perpaduan antara sains dan agama dan sains.
Kalau yang lain-lain ada interkoneksi, sampai ini ilmunya sampai ini interkoneksi dan yang lain-lain, ya bagaimanapun. Tetapi saya melihat bahwa satu kesatuan diri, satu kesatuan alam semesta ini adalah semua ciptaan Allah yang kalau kita pikirkan dengan ya itu akan menghasilkan sesuatu capaian-capaian. Capaian-capaian itu adalah sebetulnya ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Tuhan juga. Hanya saja begini, ada 8 cara berpikir yang sering manusia itu berhenti pada 3 maupun 4, tidak sampai ke 8. Nah, yang pertama itu adalah nadoro itu melihat, Observasi. itu dengan indera, itu yang pertama. Yang terakhir itu namanya alim, yang ulama, artinya pengetahuan yang di tengahnya tadi sudah mengambil hakikat, mengambil hikmah, sehingga kalau saat dia menjadi alim itu adalah orang yang berpengetahuan, yang bisa mengambil hikmah, mengambil hakikat, lalu kemudian memunculkan rasa takut kepada Allah. Itulah yang disebut ulama itu. Ada 8, saya nggak hafal ini 8 ini. Ada 8 ini. Tapi saya punya satu keinginan akan menggantikan ranahnya belum itu yang ada 3 itu, kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan itu. Tapi saya belum sempat untuk melanjutkan berpikir untuk menghasilkan. Kita nanti tidak lagi berpedoman pada belum itu, tapi belum itu menjadi perbandingan dengan ini. Yang kita gunakan adalah 8 aktivitas berpikir ini. Berpikirnya orang Islam itu berbeda dengan berpikirnya gaya belum dan yang lain-lain. Karena berpikirnya orang Islam itu juga ada melibatkan hati, ada melibatkan jiwa. Gitu. Bisa berpikir dengan jiwa. Ya sebenarnya mungkin kita sudah sering melakukan itu, cuman kita betul. Tidak paham, Betul. tidak paham kalau ternyata itu berasal dari jiwa saya, berasal dari perasaan saya kan. Betul. Seringnya sih dari perasaan, karena aku nggak pernah dari otak, jadi sempat galau. Belum lama ini sekitar 1 bulan anak saya yang menjelang 7 tahun itu tanya, itu orang-orang katanya sampai bulan nggak ketemu Tuhan. Mau jawab apa Pak, sampai bulan nggak ketemu orang-orang itu banyak sampai ke iya, bulan, sampai ke Mars nggak ketemu Tuhan. Mau jawab apa? Nah, di mana itu Tuhan? Saya jawabnya cuma seperti ini. Nah, gini nah. Pernah kan kalau makan es krim terus seneng? Seneng itu di mana? Itu bagian dari jiwa kita. Oh, iya. Nah, seneng itu kan bisa, jiwa kita itu bisa berpikir yang menghasilkan senang, menghasilkan sedih gitu. Nah, memahami Allah itu harus dengan itu, bukan dengan mata. Sampai bulan pun kalau jiwanya nggak itu juga nggak ketemu. Nah, ketemu Allah itu bukan ketemu fisik. Allah itu tidak bisa dibentuk oleh pikiran kita. Udah. Ayat Al-Qurannya apa? Yang Allah tidak serupa dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini perhatikan ahad yang terakhir ya. Jadi surat Al-Ikhlas itu ada ahad di terakhir surat. Surat Al-Ikhlas itu akhirnya ahad. Katakanlah Allah itu Esa, ahad yang pertama tuh. Itu ada ahad yang pertama, yang terakhir di akhir surat. Ternyata ahad yang terakhir di akhir surat itu adalah tidak ada sesuatu pun yang unik sekalipun yang serupa dengan Allah, termasuk hasil pikiran kita. Kita bisa memahaminya Allah itu dengan melalui sifat-sifatnya, asma-asmanya, dengan penelitian terhadap alam semesta ini. Abot tentang ini katanya mau ngopi-ngopi kok terus abot itu betul. Tapi saya diingatkan dan mungkin juga perlu bantuan dari saudara-saudari. Bagaimana kita proses berpikir yang 8 yang itu diambil dari Al-Quran itu nanti kita jadikan sebuah, dalam tanda kutip, melengkapi miliknya belum. Belum ini sudah dilengkapi, direvisi oleh Anderson kalau tidak salah. Belum yang dulu ada kognitif, afektif, psikomotorik, nah itu dilengkapi lagi oleh Anderson, walaupun masih 3 tetapi ada kedalaman-kedalamannya gitu ya. Ya nanti
Bisa kita revisi lagi, kita lengkapi dengan pedoman berpikir Mungkin bisa dari Al-Quran gitu kan. maksudnya itu berpikir Al-Quran. Enggak ngerti sendiri. Ngomong-ngomong berpikir nih Pak, tadi saya juga jadi inget nih Pak, balik lagi yang ke pertanyaan kenapa manusia ini udah jelas kerusakan yang ada ke perbuatan manusia itu sendiri tapi masih jadi lakuin. Nah itu tadi kan berpikir itu kan salah satu perintah dari Allah juga ya Pak, kata fakaru gitu. Iya. Nah kalau istilah umumnya mungkin ilmuwan-ilmuwan itu pada mengeksplor apa yang ada di alam gitu ya Pak. Nah itu sebenarnya apa sih yang harus kita batasin ketika kita berpikir secara umum gitu Pak? Soalnya saya melihat reply di Twitter itu Pak, andai aja di Cina ada seblak, pasti nggak nyoba kelelawar, nyoba tikus, ada aja ada bakpia. Terus kenapa sih harus nyoba kelelawar, bakpia aja enak, seblak cimol cilok aja enak gitu loh Pak. Nah orang-orang sana kan saking penasarannya tuh gimana ya Pak? Maksudnya semuanya itu ya dicoba atau mungkin itu dia dalam rangka mencari ilmu pengetahuan yang lebih baru lagi atau memang ya Pak semua apa guys pinter terus ya nyari aja siapa tahu dapat keluhan yang baru, nyoba kelelawar, nyoba apa gitu Pak. Ya sebetulnya manusia itu mempunyai kapasitas otak yang sangat besar sekali. Cuma sering-sering ada satu anekdot. Jadi ada 4 presiden. Presiden ini dari Amerika, Inggris, Rusia, dan Indonesia. Naik kereta. 4 presiden ini naik kereta. Gitu. Nah, lalu di kereta itu mereka berbincang. Berbincang, ngobrol-ngobrol. Dimulai dari Prancis ya. Yang rotinya enak itu Prancis. Lupa nggak pernah. Katakanlah dari Prancis itu menyombongkan roti gitu. Wah luar biasa roti di tempat kami itu. Roti saya luar biasa sekali, enak sekali. Lalu kemudian si Amerika itu menyombongkan apa lagi? Teknologi. Lalu yang dari Rusia juga menyombongkan apa gitu kan. Nah, yang presiden Indonesia, tapi ini hanya anekdot ya, itu menyombongkan begini. Yang paling bagus itu otak orang Indonesia. Mengapa kok yang paling bagus otak orang Indonesia? Ya karena masih orisinil, nggak pernah dipakai gitu kan gitu. Nah itu ada anekdot yang cukup menyinggung kita sebetulnya. Seseorang itu mampu ya kan, mampu berbuat terus-menerus, asik, seperti cerita saya. Kalau kita ingin memahami sesuatu, maka kita akan keterusan. Dengan akal kita, alam semesta yang begitu luas, bahkan meneliti diri sendiri itu, kalau sudah dimulai terus, maka tidak akan berhenti. Terus gitulah. Nah, banyak ilmuwan-ilmuwan di Indonesia itu sebetulnya pinginnya apa? Ada funding. Yang itu, funding itu membiayai orang berpikir. Tapi di Indonesia itu repotnya kan begitu, ganti presiden, ganti menteri, lalu kebijakannya ganti lagi. Nah, sebetulnya yang berpikir ini biar berpikir terus, tidak mikir cari duit, gitu loh. Jadi ada itu beberapa kelompok dari, bukan dari orang Islam yang saya tahu ya. Itu betul-betul ada funding yang membiayai orang untuk berpikir, meneliti terus gitu. Masalah uang, keluarga itu sudah dijamin semuanya. Tetapi itu tidak menjadi halangan sebetulnya. Karena orang itu kalau asik itu, saking asiknya bisa mengalahkan kegelisahan yang lainnya karena ilmu pengetahuan yang dia cari terus menerus gitu. Nah, contoh yang paling real itu dibuktikan. Ulama-ulama seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Al-Farabi, itu karyanya itu rata-rata 500 kitab, padahal jilidnya segitu panjang. Nah, umurnya itu gimana? Ada yang umurnya tidak sampai 60 tahun, kitabnya ratusan. Kapan nulis? Itu tiap hari ya, itu mungkin saat itu mungkin penghasilan atau uang mereka peroleh dari pemerintah yang menggelontorkan
dari Baitul Mal itu mungkin begitu. Oke. Ada spesial ya, ada spesial apa pendanaan khusus orang-orang yang memang dipilih untuk sudah apa spesialnya di situ didanai karyanya, kemudian kita berpikir untuk gimana caranya bukan hanya barang lagi yang diekspor, tapi pengetahuan orang-orang Indonesia ini karyanya diekspor. Gitu. Iya, ya di antaranya mereka berpikir para ilmuwan itu tidak lagi ingin kaya seperti para pengusaha. Jadi kadang-kadang itu sejak awal itu mereka berpikir, saya kan kita tahu toh itu ilmuwan ya ilmuwan itu ya kalah kaya dengan pengusaha. Nah kalau jadi kaya ya jadilah pengusaha, kalau jadi ilmuwan ya jadi ilmuwan gitu, jadi agamawan, nggak jadi agamawan pingin kaya. Ya, harus begitu sejak awal, itulah memang jalan hidup yang kupilih, inilah jalan hidup yang kupilih. Nah, ya itu apa tadi yang dibilang ya orisinil bagus ya. Memang jadi polos gitu kan. Oke. Mungkin kita beralih ke sebelum doa, kita beralih ke teman-teman saudara-saudara yang ada di. Jadi udah cukup nih, udah ngalor ngidurnya ngomongin corona, ngomongin masyarakat yang nyobain makanan apa aja ya, padahal sebelah itu enak loh, ya cilok, tapi nggak ada di sana ya. Baik, buat teman-teman yang udah bergabung di Zoom kali ini, jadi yang baru hadir ataupun baru datang telat, ya jadi hari ini kita ngomongin terkait usaha-usaha apa yang harus kita lakukan, adanya corona yang udah hampir 2 tahun, ya perjalanan menghadapi itu semua, kemudian ya silakan monggo yang mau bercerita atau apa, atau ya sama-sama berdiskusi terkait corona atau terkait yang lain, monggo silakan. Ada yang urun rembuk di sini? Bu Afi? Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insyaallah sehat-sehat nggih Pak Lukman, Mas Lintang, Mas Arif. Kalau dari saya sih setuju ya, kita kalau ngerasa kenapa-kenapa, kalau saya sih sekarang parnoan ya Pak. Misalnya kayak, aduh sakit kepala pusing nih, aduh badannya agak greges, terus langsung ngarah ke COVID. Wah ini saya harus apa nih? Pasti langsung yang saya cari bukan obat, tapi yang saya cari makan enak Pak. Apakah saya kena hoax Pak? Termakan hoax ya, tapi oke. Yang penting adalah apa? Keyakinan kita bahwa sebenarnya penyakit itu adalah jalan penghapus dosa. Ya Allah, Afi. Gitu ya, Pak. Sok-sokan alim, Pak. Astagfirullah. Jadi gitu aja, Pak, dari saya. COVID itu harus disikapi secara pribadi, tidak kita sikapi untuk mengambil hikmah bagi diri kita sendiri gitu. Yang berpikir bahwa ini ujian silakan, yang berpikir ini adalah sebuah penghapus dosa ya monggo gitu kan, tapi betul-betul dikontekskan pada diri sendiri untuk mengambil yang terbaik. Ada yang ujian berarti aku mau ditingkatkan derajatnya oleh Allah gitu kan. Ini berarti menghapus kesalahan-kesalahan saya masa lalu, itu juga bisa seperti itu. Nah, kalau masalah makan tadi Bu Afi itu menarik itu, karena apa, makan itu bagi beberapa orang meningkatkan imunnya gitu. Dan makan bakso itu kan meningkatkan, yang apalagi yang panas itu, bakso panas itu kan meningkatkan, apalagi pakai sambal yang banyak itu vitamin C ya, itu meningkatkan imun betul itu kan. Berkeringat. Ya. Jadi begitu Bu Afi. Tapi memang Pak, kadang-kadang kalau anak zaman sekarang yang kan intinya bahagia itu udah vitamin. Ini jangan terlalu dibawa perasaan galau, kalau sakit itu harus senang badannya atau menambah imun. Oke, yang lain silakan.
Mas Umar, Mas Nazar, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan bersama-sama? Santai saja ya, seperti di sini. Setelah kita merayakan Idul Adha ya, yang ya mungkin kita akan mempunyai konsep yang beda-beda atau cara ibadah yang beda-beda. Di sana ketat, di sini longgar, di sana nggak sholat, atau sholat di rumah masing-masing, di sini di masjid, gitu kan. Jadi serba ya kita mungkin merayakan dengan kebahagiaan dengan cara masing-masing gitu ya Pak ya. Nggak mungkin kalau kita akan mencari kesalahan lagi kok ya, adanya kalau pas mau hari raya lagi ini naiknya kan nggak selesai. Memang kayak gitu. Iya, teori banyak konspirasi itu memang macam-macam ya. Ya termasuk apa yang diungkapkan oleh Arif itu kan. Tetapi kita kan tidak bisa menanggapinya dengan marah. Kalau memang iya, mereka kan berarti punya strategi panjang, maraton. Ya, bagaimana kita juga harus merumuskan itu. Dan begini loh, saya itu khusnudonnya. Orang Indonesia itu ya nggak bodoh gitu loh. Pimpinan-pimpinan kita, orang-orang besar kita itu apa ya, kalau memang seperti itu mereka juga punya sikap-sikap. Punya sikap-sikap. Di antara sikapnya adalah aturan dibikin, di bawah nggak usah diperiksa. Tahu maksud saya? Oke, aturannya masjid tutup, begitu kan? Mana ada masjid sini tutup? Nggak ada. Nah, hanya saja saran-saran prokes dan macam-macam itu disarankan dengan ketat, jangan sampai terlalu penuh dan begitu. Itu ya kalau itu memang sebuah konspirasi ya kita punya pemimpin-pemimpin yang juga otaknya itu juga tidak di bawah kita gitu, mungkin lebih pendek dari. Tapi ya lucu sih, tapi ya kita akhirnya jadi saling menjaga, menghindari ini apa diri atau image masing-masing ya. Yang atas juga membuat menjadi seperti ini agar tidak dikritik ini, atau masjid nanti biar tidak dikiranya nggak boleh sholat. Jadi yang penting peraturan sudah ada. Kadang ada yang dilaksanakan tapi silakan lampunya dimatikan gitu, kayak kalau kasusnya terawih kemana ini seperti itu ya, saling kita menjaga nama masing-masing lah, biar yang apalah tidak dimarahin atasan dimarahin atasan, seperti itu ya. Saya pernah ditanya oleh seorang takmir, Pak ini bagaimana kita mau mengadakan Jumatan atau enggak ya, pada waktu yang lalu, bukan dekat-dekat ini. Saya cuma bilang kita boleh ngeyel dengan aturan, tapi selamat tuh. Maksud saya ngeyel lah, tapi selamat, jangan ada kasus. Berarti masjidnya harus didesinfektan dulu, dibersihkan dulu, prokesnya diperketat. Yang kita takutkan itu viralnya itu, gitu. Iya. Itu virusnya, takut kena viral, ya, nanti ya gitu, belum. Ya, kita harus berpikir seperti saya ungkapkan tadi, kita harus berpikirnya itu mulai dari yang terdekat kita. Bagaimanapun ya, walaupun itu entah konspirasi atau tidak, kita kan sekarang banyak sekali orang yang kita kenal kena COVID, bahkan yang sudah meninggal, itu orangnya kita kenal langsung. Nah, itu kan membuktikan bahwa itu ada. Kalaupun itu hasil konspirasi, kalau itu konspirasi dan itu perang dengan kita, ya kita harus mampu dong menang dengan itu. Caranya yang pertama selamat dulu, kalau nggak selamat mati gimana perangnya nanti kan. Intinya itu ya, itu konspirasi atau bukan, Siti Fadilah Supari itu mengatakan bahwa corona COVID itu dibuat pada awalnya. Ya mungkin seperti senjata biologis itu ya yang banyak dibahas di channel-channel lain. Ya asal kita bisa menang lah, paling enggak menangkan diri sendiri dengan selamat itu prokes. Kalau Arif Lintang ini ya udah seperti satu rumah dengan saya, jadi ya biasa gitu. Seperti Anda ada di rumah dengan keluarga ya,
Ini nanti ini habis acara juga lagi Genus lagi mau acara Genus dulu. Masa iya? Oke, gini, ini ada satu pertanyaan atau komentar dari Mas Farhan Najib Nur Rahman. Assalamualaikum, saya Farhan Najib. Mohon maaf Pak, izin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak juga rata-rata dampak negatif dari corona. Adakah saran atau usulan dari Bapak untuk jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang mana seperti kita ketahui sekarang ini, agar dampak baiknya ke sebagian besar dari beberapa persen? Mohon maaf Pak sebelumnya. Gitu ya. Enaknya kan ngomong bisa diskusi. Mas Farhan bisa disampaikan langsung. Silakan Mas Farhan Najib. Tapi nek ra gelem ya wis. Biar seru Mas Farhan. Daya rendah baterai. Halo Mas Farhan. Oh, berarti dari chat saja. Oke. Ya, dampak negatif itu yang pertama, satu ya, kalau dari sisi agama kita lihat, kita di masjid jadi gamang, kita bertemu saudara tidak seperti dulu bisa salaman, pelukan. Ya, kita jadi lebih punya suudon, jangan-jangan teman saya ini gitu, punya OTG, orang tanpa gejala gitu, dan macam-macam lah, ekonomi juga. Nah, bagaimana ya, yang namanya begini Mas Farhan, kejadian-kejadian yang ada itu kalau kita persepsi negatifnya, maka selalu ada. Bagaimana caranya? Ya kita minimalisir. Kalau kita sebagai pihak umpamanya mengetahui banyak pedagang harian yang kesulitan, ya kita bisa tetap membelinya dari mereka dengan cara pesan Gojek, pesan antar dan yang lain-lain itulah. Seperti itu kita menolong mereka. Kalau kita berkelebihan, ya kita mengetahui ada yang kurang, ya paling enggak kita meminimalisir dampak itu dengan apa yang kita mampu. Ya, kalau kita itu ingin meminimalisir, kita ketemu bisa tetap akrab walaupun tanpa salaman, ya bagaimana kita memberikan sikap-sikap terbuka yang menyenangkan, begitu. Begitu Mas Farhan Najib, bisa diterima? Tidak bisa. Saya ya kayak seperti ini, kita melakukan Zoom ini kan meminimalisir dampak negatif itu. Kita tidak bisa ketemu, ngobrol, silaturahim, kita silaturahim lewat Zoom gitu. Ya hampir sama kok biayanya ya. Kita naik motor itu bisa jadi 10.000, ini beli kuota 1 giga mau 10.000 juga ya. 50 menit. Cuma harus dibutuhkan yang namanya betul-betul kita niat untuk bersilaturahmi dengan Zoom, berdiskusi, belajar, kuliah, itu niat betul agar kita fokus. Karena kalau tidak kita niati betul, kita itu bisa sambil Zoom gini ngelihat yang lain, kita terlena. Iya, kurang. Nah, nanti kita doa bersama itu. Cobalah kita konsentrasi bahwa kita betul-betul doa bersama yang kita baca. Nah, walaupun di tempat berbeda. Nah, kita dari situ kita bisa menilai diri kita sendiri. Wah, kita doa bersama, wong layarnya nggak kelihatan, orang nggak ada yang lihat, ya saya tak nonton YouTube aja lah yang lain gitu. Ya mungkin seperti itu. Itu godaan-godaan sebetulnya. Gitu Mas Farhan Najib ya. Mohon maaf kalau kurang. Ya, ada yang ingin. Alhamdulillah Pak, berarti paling tidak meminimalisir. Terima kasih banyak Pak atas sarannya. Oke, sama-sama Mas Farhan. Nah ini Rais kayaknya mau tanya nih, Oh, ada berhasil. yaitu on off mic. Mainan. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Iya, Pak, belum off kamera, saya sudah tetap di sini. Oke. Silakan Mas Rais. listrik belum masuk di situ ya sih. Jam berapa? Kelas 11. Nah ini Pak, saya mau sharing sih, maksudnya saya berpikir kita adalah
di musibah ini, pandemi ini. Kalau secara pribadi saya tuh berpikirnya saya berpikir ini karena memang saya tidak mengalami, alhamdulillah. Semisalnya ada seorang yang kemudian dia terkena COVID, kemudian dia sakit, kemudian dia mati sampai meninggal. Lalu apa bedanya dengan orang yang sehat, kemudian dia selamat dengan COVID, tahun depannya dia pun akan meninggal dengan sebab yang berbeda. Yang saya garis bawahi itu, toh memang pada dasarnya kita akan akan meninggal. Maksudnya ya akan meninggal, apapun mau hidup abadi kan tidak mungkin untuk kita. Lalu kenapa banyak kita seolah-olah merasa terlalu semacam menikmati rasa sakit itu ya, dan kemudian tidak mau merasakan bahwa aku sekarang ini sakit pilek, sakit batuk, aku sekarang ini pusing. Dia tidak mau semacam itu. Menurut saya memang dirasakan betul. Itu sadar aku tadi kayak gitu. Nah, kenapa banyak kita itu menghindari hal-hal semacam itu, padahal mungkin 5 tahun lagi juga di masa-masa seperti itu. Nah, apakah itu terkait dengan iman kita, terkait keikhlasan kita dalam kehidupan, sehingga kita merasa tertuntut harus sehat, harus sempurna, harus ini dan itu, ataukah memang maqasid syariah itu menjadi penyebabnya, menjadi kita lebih harus bersikap menjaga diri dan lain sebagainya, sehingga kita menghindarkan sifat-sifat yang naluri sebagai seorang makhluk Allah. Jadi dia harus merasakan sakit kayak gitu, merasa arti sebenarnya, tapi dia menolak rasa sakit itu seperti itu. Karena saya melihat COVID ini lebih ke arah dalam seperti itu, Pak. Jadi intinya yang saya ingin sharing itu bahwa COVID ini memang sama itu, kalau Allah berkehendak pasti akan jatuh siapapun seperti itu. Kemudian manusia bisa berusaha, dan yang dilakukan manusia itu memang berusaha seperti itu, dengan prokes, dengan vaksin, dan dengan aturan-aturan yang berlaku. Tapi tolong jangan ditutup rasa iman dan rasa sadar tadi bahwa kita itu makhluk gitu. Jangan seolah-olah menghindari sesuatu yang konyol heronya gitu. Jangan sok-sokan nggak mau tahu dan lain sebagainya seperti itu. Agak membingungkan kalau saya secara pribadi itu menggabungkan konsep pikiran seperti di sisi lain kita harus rasional, kita harus sadar bahwa ini memang nyata, di sisi lain kita menyikapi dengan iman. Itu cara menggabungkan yang tepat itu seperti apa. Terus jawabannya seperti Nabi Ibrahim, Mas Rais. Jadi dalam kisah di dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim itu cepat sekali bagaimana seseorang itu berproses untuk menemukan dirinya dan akhirnya disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi wahyu, dan jadilah Nabi Ibrahim yang seperti itu. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam dirinya, tidak menggabungkan bahasanya menggabungkan akal dengan itu. Sebetulnya begini, saya berpikirnya begini, akal, pikiran, logika itu adalah sepertiga dari bagaimana cara kita mencari kebenaran.
itu belum terbukti pikiran saya ini benar atau salah. Saya juga belum pernah mendengar ilmuwan lah bahwa itu seperti kan. Tapi saya berpikir begini, karena di dalam diri manusia itu ada indera, lalu ada logika otak kita, lalu ada rasa, ada hati kita, di kedalaman lagi itu ada fitrah di situ. Nah, saya menghitungnya, gitu, saya pribadi menghitungnya, peran logika yang kita kenal selama ini itu adalah 1/3 untuk mencari kebenaran. Itu proses pertama. Dari logika itu tidak akan mampu untuk memperoleh kebenaran yang betul-betul lebih berkualitas daripada akal di dalam hati itu. Nah, bagaimana menemukan akal di dalam hati itu? Temukan hati dulu. Bagaimana cara menemukan hati? Rasa iman yang disebut rasa itu pahami. Rasa senang, rasa iman, rasa sedih, rasa takut, rasa malas, rasa marah itu dipahami di dalam diri kita. Dipahami, dan biasanya cara yang efektif menurut saya pemahaman itu disertai dengan zikir, tapi betul-betul zikir, usahakan betul-betul konsentrasi, full konsentrasi. Kalau bahasa orang-orang yang tanpa ember-ember Islam itu biasanya meditasi, kayak begitu. Nah itu Allah. Nanti pelajaran-pelajaran itu muncul. Kalau saya bilang selama ini, ajarkan skill berzikir di dalam Iqra Bismi Rabbik, nanti nurut dzikri itu akan muncul sendiri. Akan muncul sendiri, diberi oleh Allah pelajaran. Sampai-sampai kita, kepekaan kita itu kan antara satu orang dengan yang lain kan berbeda. Nah, orang yang rajin untuk berpikir seperti itu, berzikir, itu kepekaannya tambah. Nah, karena kepekaannya tambah, maka pelajaran semakin banyak. Nah, pelajaran semakin banyak, sampai kalau di dalam dunia sufistik itu dikenal ada alam lahut, alam malakut, alam nasut. Itu pelajaran-pelajaran. Nah, pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah gitu, melalui terbukanya itu, maka banyak objek yang bisa dipelajari, semakin yakin kepada Allah. Nah, saat kita itu seperti itu, maka pola berpikirnya itu adalah komprehensif sebagai manusia dan sebagai makhluk Allah. Nah, karena komprehensif itu, maka pengambilan keputusannya terhadap kasus-kasus, fenomena-fenomena ini lebih valid. Kan gitu. Ya tidak ada 100% valid, itu milik Allah. Nah, jadi begitu Mas. Dimulai dari mana? Nah, kalau saya itu dimulai dari mana ini sederhana. Ya Iqra Bismi Rabbik itulah dipraktekkan. Untuk diri sendiri nggak apa-apa. Belajar berzikir, konsentrasi. Ya karena pelajaran itu dalam Al-Quran pun disebutkan. Kalau kita mempunyai pelajaran yang khusus seperti itu adalah untuk dirimu sendiri. Itu surat apa, ayat apa. Carilah di Al-Quran. Pelajaran seperti itu untuk dirimu sendiri. Karena kalau diceritakan, kadang-kadang orang lain nggak paham. Malah kadang-kadang kalau tidak tahu kita sampaikan salah paham, menyalahkan kita. Ya contoh ada seorang yang sering diceritakan, ada seorang bapak yang mempunyai anak, mempunyai peternakan kudanya hilang semua. Ingat ya cerita itu, kudanya hilang semua, lalu orang desa, wah kasihan kamu hilang kudanya. Orang itu biasa saja, ya sudah biasa. Nah begitu hilang kudanya ini, ternyata besoknya ada tentara yang ngambil kuda-kuda itu ya, tentara yang mengambil kuda untuk perang itu, ya otomatis dia tidak ada kuda. Ya seperti ceritanya Nabi Khidir yang seperti itu. Ya pasti Nabi Musa protes, nah yang diajarkan kepada Nabi Musa lain dengan Nabi Khidir. Ya seperti itu, pelajaran nanti ada kayak gitu-gitu. Walaupun persentasenya kalau dibandingkan Nabi Khidir mungkin ya kita mungkin 1 atau 2% dari Nabi Khidir yang 100%. Tapi itu semua akan pelajaran, memperkuat diri kita. Gitu Mas Rais. Kapan-kapan kita ketemu lagi lah di sini. Cukup ya? Cukup kita doa.
sebetulnya tema kita doa ya. Jadi Nah, doa ini. Oke, saya akan share. Ini saya tulis tadi. Nggih. Mari kita konsentrasi bersama-sama dengan terlebih dahulu melantunkan Hizib Autat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Join lagi. Lukman barusan menghilang. Mak Tasek mute, Pak. HP saya mati, tetheringnya mati, jadi hilang. Oh, Mas. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama ini ya, dengan dilakukan untuk menyelaraskan gelombang hati kita, gitu ya. Untuk menuju konsentrasi yang lebih baik daripada kita tadi setelah berbincang-bincang banyak hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa kafallahul mu'mininal qital, wa kafallahul mu'mininal qital. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Lagi, coba kamu tan. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa kafallahul mu'mininal qital, wa kafallahul mu'mininal qital. Amin, 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 amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahu ilahana anta maqsudana wa ridhaka أعطنا محبتك ومعرفتك. اللهم افتح لنا بفتوح العالم. اللهم
وارزقنا علم النبيين وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين سبقت لهم الحسنى وزيادة. اللهم افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكارة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. الله إلهنا وإله كل شيء. الله إلهنا إله وإله كل شيء. سلمنا من الوباء والطاعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Kepada Allah SWT terkabul. Amin. Amin amin ya Amin, Rabbal. Allahumma amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung di Zoom kali ini. Kita ketemu minggu depan malam Jumat. Mungkin minggu depan bisa diisi sama Mas Rais ya. Mas Rais ini posisinya lagi di Labuan Bajo, lagi pengabdian, iseng-iseng pengabdian ya Mas Rais ya. Bisa share nanti mungkin masa pengabdiannya dari Januari sampai akhir tahun ya Rais ya. Akhir tahun ini ya, sampai akhir tahun ya, 1 tahun ya. Ini Rais. Instabil. Ya nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Rais mungkin minggu depan atau bisa ya dengan pengisian lain juga nggak Pak ya? Ya. Bisa juga bagaimana terkait pendidikan yang ada di Labuan Bajo atau dari budaya atau dari apanya bisa sama-sama diskusikan. Itu mungkin cukup. Terima kasih untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang kami bawakan walaupun ngalor ngidul mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pengingat baik bagi kami sendiri maupun secara umum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih Bu Afi sudah hadir. Ada Suwan, Bu Afi, dan teman-teman lain.